Hai Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gue Rizky Melia. Nah, di episode Ngolah Bola kali ini gue ditemani oleh Bung Iksan nih. Hai, apa kabar Bung Iksan? Sehat Ki, apa kabar juga? Sehat, alhamdulillah. Yes. Kemarin habis ke Jogja ya, ngeliput Timnas U16 nih. Iya, gitulah, lumayan lah ngeliput sambil pesta kecil-kecilan kan. Sekalian ya, Olah Bola mau mengucapkan selamat sekali lagi untuk Timnas U16 yang berhasil juara nih di Piala AFF U16 ya. Semoga prestasinya bisa bertahan dan terus berkembang nantinya di level senior. Nah, kalau Bung Iksan nih melihat Timnas U16 kemarin ya, kalau Timnas U16 ini kan udah sering sekali berprestasi di kancah internasional. Ada nggak sih saran atau tips gitu untuk Timnas U16 ini supaya bisa berkembang atau mungkin bahkan nanti bisa berprestasi lagi di kancah senior? Oke, kalau kita bicara U16 ini kan udah ada 2 prestasinya ya dalam 4 tahun terakhir di level Asia Tenggara. 2018 kita juara pertama di AFF U16, terus habis itu baru sekarang lagi juara. 2019 terakhir kita juara ketiga tuh, itu edisinya angkatannya Marcelino sama Marcel Januar lah, yang sekarang di U19 kan. Betul. Nah, menariknya ini kalau kita bicara gimana sih ke depannya itu U16 ini kan pasti harapannya besar nih. Saya bilang ini apa ya, tunas generasi emas lah untuk Timnas Indonesia. Nah, benar, untuk Timnas Indonesia ke depannya. Nah, tapi masalahnya kalau kita runut misalnya ke 2018 lah, kita lihat generasinya di situ kan ada banyak pemain yang bersinar lah, contohnya kayak Bagus Kavi, Bagas Kava, dua kembar itu kan. Terus ada juga Fajar Faturrahman, ada Hernando Ari. Nah, tapi kalau kita lihat di mereka itu di sekarang paling cuma Hernando Ari kan yang bisa menembus timnas gitu. Di mana dia pernah jadi pilihan Sintayong di AFF kemarin tahun lalu dan juga di SEA Games tahun ini gitu kan. Total si Hernando Ari ini udah punya 2 caps lah di timnas senior. Dan itu belum ada teman-teman seangkatan yang seperti itu. Nah, itu kalau kita merunut keberhasilan U16 generasi 2018. Oke lah kalau misalkan orang bilang, "Oh, jangan dilihat di timnas dong, gimana mereka di di kancah klub profesional." Nah, itu kalau kita runut lagi kalau bisa bilang Liga 1 tahun lalu 2001-2022 itu edisi pertama teman-teman U16 2018 ini yang main di kompetisi profesional. Tapi dari sekian banyak pemain tuh cuma ada 3 pemain yang mereka bisa dikatakan main 20 kali lah laga di Liga 1 musim lalu. Pertama ada si Bagas di Barito, ada Fajar di Borneo, dan juga ada Andre Octaviansah di Persikabo ya. Sekarang dia bareng sama temennya satu angkatan, Brian Aldama di Persebaya Surabaya gitu kan. Nah, ini kan menarik berarti nih. Berarti meskipun mereka udah pernah juara Asia Tenggara di usia remaja gitu kan, U16, tapi ternyata ketika lanjut ke level berikutnya U19, ditambah lagi ke U23 bahkan senior, sekarang mereka main di level profesional, itu hanya segelintir pemain, bahkan cuma Hernando Ari gitu kan yang sekarang jadi pilihan Sintayong. Nah, itu runut lagi deh ke generasi 2019. Saat itu udah dilatih sama Coach Bima Sakti yang kemarin bawa timnas 2022 juara. Nah, dari 2019 ini cuma 2 pemain yang sekarang masuk di U19-nya era Sintayong. Cuma Marcelino yang kita tahu emang dia pemain terbaik Liga 1 musim lalu gitu, sama satu lagi Marcel Januar yang bener back tengah yang 2019 jadi kapten, sekarang dia juga jadi salah satu pilihan utama lah di Piala AFF kemarin. Nah, itu juga kan menandakan bahwa generasi U16 2022 ini belum bisa jaminan bahwa mereka akan secara stabil semua pemain gitu kan, satu generasi atau minimal 11 pemain lah yang bisa nanti dia sama-sama naik jenjang ke U19, U23 bahkan sampai ke timnas senior gitu. Jadi ini menurut saya ada 2 pihak yang harus tanda kutip punya tanggung jawab ya. Pertama PSSI, gimana mereka untuk U16 ini sementara sekarang gimana mikirnya mereka punya program berjenjang gitu kan. Pertama mungkin paling utama pemusatan latihan gitu, karena mereka punya agenda Oktober nanti di kualifikasi Piala Asia U17 yang itu juga salah satu target yang canangan PSSI untuk Coach Bima setelah juara Asia Tenggara. Yang kedua ini urusannya klub menurut saya. Kenapa? Oke lah Liga PSSI sekarang punya Elite Pro Academy U16, U18 gitu kan.
Tapi ini dalam satu musim kompetisi ini nggak efektif. Maksudnya berjalan hanya 3 bulan gitu kan. Sedangkan 1 tahun itu udah 12 bulan. Nah, bisa dibayangin kan 9 bulan laginya kemana ini pemain gitu kan. Nggak terpantau, nggak ada program. Kecuali kalau dia masuk timnas gitu yang secara konsisten akan latihan secara intens gitu kan. Nah gitu, jadi ada tugasnya PSSI dan juga adanya tugasnya klub. Ketika nanti mereka misalkan main di EPA, misalkan oke lah. Terus 1-2 tahun ke depan kan mereka udah pantas lah buat tembus tim seniornya. Nah ini gimana nih? Kita tahu kan klub kita kan maunya yang instan kan, pelatih aja sedikit-dikit dipecat gitu kan, dikit-dikit dipecat, kurang bagus mainnya dipecat, kurang bagus mainnya, netizen kasih kritik yang ya nganggap level kita udah kayak tim top lah gitu kan. Nah ini juga anak-anak muda ini ya saatnya klub harus lebih berani lah ngasih mereka kesempatan. Karena beberapa pemain punya potensi kayak ada Muhammad Iqbal Bijangge di bek tengah, ada duetnya juga Sultan Zaki. Itu juga dia bagus juga kemarin mainnya. Di tengah gelandang serang kita punya Tegar, kita ada Kaviatur mencetak gol di final. Di depan ada Arhan Kaka. Nih Arhan Kaka juga menarik sebenarnya. Dia pemain yang paling muda tapi paling tinggi di tim itu. Umur masih 14 tahun tapi tingginya udah 182 gitu kan. Padahal masih bisa nah, itu kan ya. Jarang kan kita punya striker setinggi ini kan. Belum pernah bahkan kita punya striker yang tinggi menjulang begini. Mungkin kalau dia umurnya udah 23 tingginya mungkin kalau lancar pertumbuhannya, nutrisinya bagus. Nah, betul bisa 190 kan. Udah kayak Thibaut Courtois nih 190. Bisa dibayangin kan. Kita akhirnya punya striker yang tinggi dan juga dia cepat juga gitu kan. Tipe-tipe striker modern saat inilah seperti itu. Nah ini tugasnya klub ketika mereka nanti, karena mayoritas pemain ini dari 28 nama yang dipanggil Bima, ada 25 pemain ini udah terkontrak dengan klub. Meskipun mereka masih di tim junior ya, tapi ini kan berarti mereka punya jenjang jelas lah di klub nanti seperti apa. Nah ini saatnya klub ini kasih kesempatan buat mereka untuk tampil dan juga nanti untuk bermain lebih banyak di tim senior. Iya, Timnas U16 kemarin kan pemusatan latihannya cuman di kampus ini ya, di UNY ya, Yogyakarta ya. Tapi dengar-dengar katanya nanti bakalan ada pemusatan latihan di luar negeri seperti timnas-timnas seniornya gitu. Benar nggak itu? Rencananya seperti itu ya. Maksudnya Menpora Pak Zainuddin Amali udah kasih lampu hijau gitu kan. Dan sekarang prosesnya di PSSI mereka lagi menggodok nih kira-kira negara mana. Target awal PSSI di Eropa sih, negara-negara kuat seperti Spanyol, Jerman, itu Italia. Itu yang jadi target PSSI nih ke depan U16. Kemungkinan kalau kita ambilnya di kualifikasi Piala Asia U17 yang Oktober nanti mungkin terlalu mepet gitu ya waktunya ya. Mungkin nanti ketika syukur-syukur kalau lolos ke Piala Asia U17, nah itu bisa tuh mereka tuh punya waktu lebih banyak untuk berlatih. Karena kita lihat kemarin Vietnam mereka lolos ke Piala AFF itu kan sebelumnya juga tesis 1 bulan di Jerman dan ini jadi bisa jadi juga cara role model PSSI lah gimana ini ke depannya nanti anak-anak muda ini biar bisa latihan lebih intens, ketemu lawan tanding yang lebih sulit gitu kan, karena nanti di kualifikasi kita ketemu Uni Emirat Arab, ketemu Palestina, Malaysia, yang paling mudah mungkin cuma Guam lah dari di grup B kita bergabung. Kalau lihat Uni Emirat Arab, oke di level seniornya nggak terlalu oke, tapi juniornya kan dia bagus juga kan, Palestina gitu, Malaysia juga lebih serius pasti ke depannya gitu. Jadi emang perlu ada pembenahan yang benar-benar dan jangan sampai cepat puas kita dengan prestasi di Asia Tenggara. Ya, saya tadi salvox dengan ini nih logo PPSM Magelang. Ini klub Liga 3 ya. Kenapa gambarnya seperti es krim, Mas? Saya juga bingung ya sebenarnya. Saya juga lihat kayak apa gitu kan. Ya, maknanya apa nih? Tahu nggak sih sebenarnya nih kenapa logonya kayak es krim gitu? Apa ya? Ini sebuah klub lama ya, salah satu pendiri PSSI dan juga emang logonya nggak bisa dirubah dari dulu seperti itu. Oh, dari dulu seperti ini. Jadi dia setara sama 7 klub pendiri PSSI kan, PPSM, Persija, Persib, Persis Solo. Nah itu emang logonya nggak bisa dirubah. Mungkin dulu ada kalau warnanya mungkin saya tahu karena warnanya emang identik Magelang itu kan, karena julukannya kan dia macan tidar kan. Jadi warna macan lah seperti itu. Emang identik dengan warna orange dan hitam ya. Betul. Ini kalau saya lihat-lihat nih jersinya kayak Shakhtar ya, Shakhtar Donetsk kan sama nih, garis-garis orange hitam juga. Bener, ya. Oke, kita beralih ke Liga Indonesia ya. PSM Makassar nih ya. Besok PSM Makassar akan ketemu Kuala Lumpur City nih di final AFC Cup 2022 nih zona Asia Tenggara. Prediksinya Bung Iksan? Ini peluang PSM ya. Mereka pernah ketemu bulan Juli kemarin di grup H ya. Saya itu main di Kuala Lumpur juga, skor 0-0 gitu kan. Tapi kondisi PSM sekarang berbeda lah dibanding
2 bulan lalu lah, dimana ketika mereka saat itu kan PSM ini belum kebentuk timnya seperti apa ya, karena satu liga belum mulai, jadi mereka baru selesai main Piala Menpora saat itu, akhirnya Piala Presiden saat itu, baru uji coba, akhirnya main ke sana, itu laga resmi pertama Bernardo Tavares bersama PSM, dan hasilnya lumayan 0-0 gitu kan, dan main di Kuala Lumpur lagi gitu. Nah, untuk pertemuan kedua ini PSM seharusnya lebih percaya diri ya. Lebih percaya diri dalam artian karena kondisi fisik pemain sekarang udah lebih baik, karena udah berkompetisi gitu. Sebelum melawan Kuala Lumpur tanggal 24 besok, dia kan tanggal 20 main di kandang lawan Arema kan. Tes yang luar biasa juga nih, karena lawan Arema akhirnya mereka bisa ketemu tim kuat sebelum melawan Kuala Lumpur yang membela nama negara gitu kan. Dan yang kedua juga mereka punya pemain yang akhirnya juga secara fisik udah udah padu juga. Kita lihat ada Yabes dan Yance Sanuri gitu kan, Kenzo yang udah mulai sembuh gitu kan, dan kemarin lawan Kedah dia udah main inti, Everton yang makin gacor gitu kan, 2 gol lawan Rans gitu, William Plum udahlah kita nggak usah lagi sanksikan lah kualitas dia, kipernya Reza juga udah oke, ini juga kiper yang dari Akademi PSM gitu kan, pemain muda. Paling bolongnya PSM ini ada di posisi belakang karena Yuran Fernandes kartu merah, kemarin lawan Kedah, sama Abdul Manan bek kiri. Ini 2 pemain yang selalu jadi pemain inti di 4 laga di Liga 1. Nah, palingan ini yang harus dipikirkan gimana untuk menutupi mereka itu. Tapi secara umum kalau PSM bisa main dengan seperti lawan Kedah di babak pertama, saya yakin bisa menang. Apalagi karena Malaysia Kuala Lumpur ini kan 4 game terakhir di Liga baru menang sekali. Oke, ya berarti kita doain ya guys ya, semoga PSM bisa mengalahkan Kuala Lumpur City ini besok tanggal 24 ya, 24 Agustus 2022. Terus PSM juga belum terkalahkan nih di Liga 1 Indonesia. Kalau Bung Iksan sendiri melihat PSM ini kenapa dia bisa segacor itu? PSM ini akhirnya dia menemukan pelatih yang emang berani ya berjudi dengan pemain-pemain muda yang emang PSM kan sekarang sebenarnya nggak terlalu jor-joran ya. Kalau kita lihat nilai pasar skuadnya PSM ini kan 5 terbawah bahkan di Liga 1 musim ini ya dari 18 Cup. Lah tapi pelatihnya ini sukses meramu pemain-pemain muda yang tanda kutip pemain-pemain mediocre lah, jadi satu tim yang kokoh gitu kan, ditambah juga pemain-pemain asingnya emang sesuai dengan kebutuhannya dia, kayak ada Yuran Fernandes di belakang, William Pluim, Everton, Nascimento, dan juga ada Kenzo di sayap. Nah ini jadi perpaduan antara keberanian pelatih untuk meramu pemain-pemain asing, pemain-pemain senior PSM ditambah pemain-pemain muda. Kemarin kan Bung Iksan malah justru nggak memprediksikan PSM Makassar untuk ada di klasmen atas ya. Sekarang posisi mereka ada di peringkat ketiga. Justru betul. Persija yang melempem dan Persib melempem juga nih dengan polemik yang terjadi kemarin Persib akhirnya pelatihnya mengundurkan diri gitu mengundurkan diri. Apakah itu keputusan yang tepat gitu untuk Persib memecat Rene Albert? Bukan memecat ya, tapi dia mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri. Apa ya? Masih terlalu prematur lah ya. Kompetisi baru berjalan 3 pekan udah memecat pelatih, menurut saya nggak masuk akal gitu lah. Dalam artian, oke lah misalkan teman-teman bobotoh udah udah nggak puas lah dengan Rene Albert di musim lalu gitu kan. Tapi seenggaknya apa yang terjadi di musim lalu, sebenarnya Persib kan relatif bagus ya, tim paling kokoh pertahanannya, tembus urutan 2 juga gitu kan, dan lolos ke Piala AFC untuk slot tahun depan gitu kan. Nah itu makanya agak aneh juga karena ini masih 3 pertandingan, di mana Persib punya banyak pemain baru yang emang bener-bener belum terbukti lah bisa padu gitu. Ada Rahmat Irianto gitu kan, tambah gimana Mark Locke di tengah juga, ditambah juga ada David Silva di depan. Ini bener-bener menurut saya masih butuh waktu sebenarnya, butuh waktu seenggaknya bisa melihat dalam 10 pekan perdana lah seharusnya. Tapi ya gimana kan ketika didesak oleh supporter yang emang selama ini setia mendukung klub, ya Rene mau nggak mau akhirnya mengalah betul akhirnya dia mengalah gitu kan. Meskipun mungkin agak sulit juga Persib akan mencari pelatih sekarang ini kan, karena ini tim yang emang awalnya dibentuk sama Robert Rene Albert. Betul. Nah kalau kita melihat sekarang beralih ke Liga Inggris nih, sekarang yang lagi rame ya. MU nih, kenapa nih MU ya? MU ini kan awal-awal di pramusim mereka ini menang-menang terus ya, bahkan skornya tuh gede banget. Nah kenapa di Premier League dia melempem gitu? Liverpool juga sama kayak gitu. Ada apa nih kalau Bung Iksan? Kalau saya melihat sih ini si Ten Hag nih akhirnya menemukan masalah, akhirnya ternyata ini loh masalah yang dia hadapi di internalnya, terlalu pelik lah gitu kan. Orang bilang Paul Pogba nih benalunya di klub, ternyata Paul Pogba pergi nih masih begini-gini aja gitu kan. Tapi secara umum ya di luar masalah internal,
saya juga melihat bahwa MU yang ada sekarang itu bukan tim yang diinginkan oleh Ten Hag. Dalam arti belum ada pemain-pemain yang emang dibutuhkan Ten Hag saat ini. Misalkan gini, Ten Hag dulu mau beli Julian Timber dari Ajax gitu kan. Emang nih pemain tinggi, besar gitu kan. Tipe-tipe back-back Belanda lah yang atletis seperti itu. Tapi kan Timber nggak mau. Akhirnya dia beralih ke duetnya Timber, Lisandro. Akhirnya ketika lihat Lisandro ternyata bukan back secara umum gitu kan, tinggi cuma 1,75 meter, yang mana pendek lah untuk di Liga Inggris, nggak punya tubuh atletis juga. Yang mustahil lah dia bisa berduel sama penyerang kayak Erling Haaland, Harry Kane gitu kan, atau bahkan Darwin Núñez gitu. Betul. Nah, dengan komposisi belakang seperti itu, nah ini MU harusnya punya back tengah yang istilahnya tipe yang perusak lah seperti itu. Makanya sekarang MU gencar dirumorkan mau beli jangkarnya Madrid kan? Iya, Casemiro bener, 60 juta euro udah disiapin Real gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu satu gelandang bertahan, gelandang serang oke lah, mungkin mereka Ten Hag udah berharap di Eriksen dan juga di Bruno Fernandes gitu di sayap. Nah, ini penyerang juga di depan itu juga masih masalah kan. Ten Hag belum bisa menemukan istilahnya ramuan yang pas. Gimana sih dia bisa mengolah nih si Cristiano Ronaldo nih bisa oke lah secara dia tidak terganggu dengan hal-hal di luar lapangan hijau gitu kan. Di luar dia nggak betah, terus di luar juga dia kalau menurut saya sih emang si Ronaldo sebenarnya udah tahu bahwa dia dengan pengalaman panjangnya selama ini bermain di klub-klub besar, bermain juga dengan pemain-pemain yang kualitas nomor 1 di dunia gitu kan. Ketika dia tahu kemarin bulan Juni dibuka jendela transfer di Liga Inggris dan selama 1 bulan tuh MU belum ngapa-ngapain, nah itu wajar menurut saya. Ronaldo mulai uring-uringan gitu kan, mau cabut. Ini klub gagal main di Liga Champion gitu, mau bangkit, oke lah misalnya pelatihnya jago, nah tapi pemainnya gini-gini aja gitu kan. Ronaldo tahu lah kualitas teman-temannya ini seperti apa, nah itu dia. Salah satu membuat Ronaldo bisa lebih ini ya, temukanlah ini pemain-pemain yang emang sesuai dengan taktik dan ramuannya emang Ten Hag mau, seperti itu. Kalau bisa kita melihat mau istilahnya fans mau MU harus kayak dulu lagi gitu kan. Nah kayak dulu lagi tuh MU harus punya pemain-pemain sayap yang emang selama ini jadi identiknya MU gitu kan. Ada Luke Shaw, Diogo Dalot itu kan aduh. Kalau menurut saya tuh mereka pemain-pemain level tim menengah lah di Liga Inggris gitu kan. Gak cocok lah untuk tim MU yang ngejar 4 besar lah. Kita belum bisa ngomongin MU jadi juara ya, 4 besar lah gitu. Belum layak seperti itu. Bayangin kalau kita lihat saingan buat rebut 4 besar kayak di Chelsea ada Cucurella, terus ya ada Marcos Alonso gitu kan, sebelum Marcos Alonso nanti mungkin dia juga diincar sama Barca ya kan. Di Chelsea juga ada Reece James yang levelnya timnas mereka gitu kan. Terus di Spurs juga seperti itu ya kan. Spurs punya Perisic sekarang, ada Sessegnon yang mulai oke gitu kan. Begitu Arsenal juga jangan dilupakan, juga punya pemain-pemain sayap yang emang kualitas top gitu kan dan levelnya timnas. Sedangkan di MU, Luke Shaw ya kita tahu angin-anginan mainnya. Oke lah dia di turnamen Euro kemarin tapi kompetisi yang panjang dia udah buktikan bahwa beberapa musim terakhir dia nggak bisa main konsisten. Diogo Dalot juga sempat dipinjemin ke Milan dan di timnas Portugal kan dia juga hanya cadangan kan, bahkan pilihan ketiga kalau seandainya João Cancelo atau cedera seperti itu dia baru masuk ke timnas senior. Jadi benahi salah satu yang pokok benahi selain gelandang bertahan tadi ya posisi sayap ini yang harus benar-benar Ten Hag cari temukan formulanya dengan masa transfer yang tinggal 2 pekan ini gitu. Nah sekarang MU juga lagi rame nih ada tagar Glazer out. Nah sebenarnya pengaruh juga nggak sih kalau misalkan Glazer ini cabut, apakah MU akan lebih baik? Pengaruh Glazer tuh lebih ke seberapa niat MU untuk ngeluarin dana di bursa transfer. Karena kita tahu kan Glazer ini kan nggak seperti Abramovich ya, dia ngeluarin duitnya sendiri, bahkan pakai perusahaannya gitu untuk biayain Chelsea seperti itu kan. Kalau Glazer kan nggak, dia dia minjem duit di MU itu buat biayanya dia gitu dan itu di kasnya MU itu sebagai pinjamannya MU masih bukan dia yang harus balikin, jadi MU harus balikin gitu semua pemasukan MU, profitnya ya diambil gitu kan. Jadi itu yang ibaratnya membuat MU dalam 1 dekade terakhir itu kurang luas lah di bursa transfer. Oke lah mereka jor-joran gitu kan, 1 triliun lebih pound sterling dikeluarin dalam 10 tahun terakhir, tapi kita lihat kan nggak efektif pembeliannya, dan beberapa ketika inceran-inceran mereka tuh yang emang harusnya musim ini dibeli ditunda kayak Jadon Sancho dulu kan 2 musim lalu baru kebeli musim kemarin gitu, ketika emang momentumnya tuh udah lepas lah seperti itu transfer seperti itu. Nah itu makanya supporter tuh fans sudah 2 kali kan demo besar-besaran juga kan. Tapi setuju nggak sih Bung Iksan kalau
Glazer ini dia beli pemain ini untuk bisnis doang. Jadi untuk jualan kaos atau merchandise gitu, tapi nggak mentingin gimana hasilnya, bodo amat deh. Glazer ini tuh pengusaha olahraga khas Amerika, yang mana dia emang mentingin ya gimana dia ngejual, gimana nih klub dia banyaknya pemain bintang, tapi untuk profitnya dia seperti itu. Jadi prestasi ya oke lah prestasi gitu kan, tapi yang penting gue dapat profit dulu nih dari pemasukan merchandising segala macam. Emang tipe-tipe khas pengusaha Amerika di olahraga seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan Glazer out nih, setuju nggak? Atau MU nantinya akan lebih baik nggak? Tergantung juga nanti dapetnya siapa ya. Kalau misalkan emang dia dapat orang, misalnya contohnya dapat pengusaha yang emang dia cinta sepak bola fans MU sejati, mungkin bisa lebih baik dibanding era Glazer sekarang. Oke. Nah, kalau ngeliat nih besok kan bakalan ada pertandingan El Clasico-nya Premier League ya. MU bakalan ketemu sama Liverpool nih. Prediksinya gimana, Bung Iksan? Aduh, ini dua klub yang sama-sama masih ini ya, masih bimbang, belum stabil. Ngelihat performa dari dua game awal, saya rasa mungkin imbang hasil yang adil ya. Imbang hasil yang adil. Satu buat MU ini ya dia dapat poin pertama, Liverpool Darwin Núñez nggak main. Tapi mereka masih punya Roberto Firmino, masih ada Diogo Jota ya kan. Oke lah, tapi fair to say ya seri lah. Hasil yang adil. Yang lagi rame lagi Barcelona nih ya. Barcelona ini Laporta dia bilang katanya sedang mengusahakan untuk mengangkat tuas ekonomi yang keempat. Sebenarnya apa sih maksud dari tuas ekonomi yang keempat ini apa? Yang keempat kan udah ditarik ya. Penjualan saham 24,5% Barca Studio itu kan. Kita tarik pertama, yang pertama itu kan penamaan stadion, Spotify ambil. Terus Barca Merchandising udah juga dijual. Terus hak siar La Liga udah juga. Nah terakhir ini Barca Studios itu. Jadi udah 4 tuas ekonomi yang emang ditarik sama Laporta untuk bisa beli pemain baru, bisa daftarin 4 pemain barunya itu kan. Oh berarti kenapa Barcelona kemarin bisa mendaftarkan pemain barunya ini karena sudah menarik tuas keempat ini. Nah tapi dari 4 ini kan masih ada 1 yang belum mendaftar, Julius Koundé kan. Julius Koundé ini sekarang lagi usahain sengaja di pekan kedua nanti didaftar, tapi dengan syarat si Sergio Busquets sama Gerard Piqué nih mau untuk penurunan gaji lagi gitu. Nah itu jadi kuncinya di 2 pemain senior ini gitu. Nah kalau Frenkie de Jong sendiri ngelihat polemiknya dia sekarang di Barcelona, nanti akhirnya prediksinya Bung Iksan sendiri apakah dia akan pindah ke MU ya atau akan bertahan di Barcelona? Mungkin kalau yang nawar Chelsea sama Munchen mungkin dia mau pindah ya. Chelsea atau Munchen ya. Kalau MU kayaknya enggak deh kayaknya. Karena meskipun ada mantan manajernya di situ. Yang saya baca di beberapa media Belanda ternyata De Jong sama Ten Hag tuh nggak terlalu dekat. Nggak seperti digembar-gembar selama ini gitu ya. Dan mereka jadi relatif ketika mereka berhubungan itu emang De Jong udah bilang ke Ten Hag bahwa saya nggak mau ikut di MU gitu. Dia lebih milih kalau dibanding MU dia lebih bertahan di Barcelona gitu. Tapi kalau Chelsea sama Munchen mau nawar, mungkin lebih itu bisa mau dia keluar lah. Mungkin dia ngelihat juga ruwetnya MU sekarang. Nah gitu. Nah tapi di luar masalah De Jong sebenarnya ya itu tadi yang saya sebut Busquets sama Piqué. Nah itu ini pelik juga nih sebenarnya. Tahun lalu kan mereka juga udah ngurangin gaji kan, biar mereka bisa daftarin dulu ada Sergio Aguero dan pemain-pemain baru lain gitu kan. Nah, ini punya masalah masing-masing. Oke lah misalkan mereka setuju dengan penurunan gaji, tapi ada klausul di kontrak mereka di penurunan gaji tahun lalu yang harus ditepati dulu sama Barca. Busquets misalkan. Busquets itu Barca tuh harus setujuin bahwa di perjanjian sekarang itu Busquets bisa mutusin kontraknya tahun depan gitu. Jadi dalam 1 tahun dia bisa terserah lah ketika ada klub nawarin dia bisa pergi dengan secara gratis. Nah itu yang jadi kendalanya Barcelona. Piqué kalau misalkan diturunin gaji lagi mungkin dia 2002-2003 musim ini dia nggak dibayar. Jadi gajinya baru dibayar akhir tahun 2023-2024 ketika kontraknya berakhir. Nah tapi dalam penurunan tahun lalu itu ada klausulnya juga Piqué di mana Barcelona tuh harus bayar dulu kompensasi penurunan gajinya dia sebelum dia mau setuju lagi penurunan kontrak lagi di tahun ini. Nah itu rumit banget kan ketika lu sekarang butuh duit misalnya gitu kan, klub nih Laporta lagi butuh duit banget gitu kan buat daftar pemain, juga buat beli pemain baru. Dia mereka masih ngincar Bernardo Silva sama Marcos Alonso kan. Nah itu, jadi ini buat kasih ruang buat 2 pemain baru lah seenggaknya segitu Barca, ditambah Julius Koundé kan. Dan ternyata dia harus
harus memenuhi tanda kutip kompensasi yang mereka buat sendiri untuk dua pemain senior ini, dan rumit lah ini, sangat-sangat rumit. Di luar mereka emang sekarang masih proses ngejual Memphis Depay gitu kan, Pierre Aubameyang gitu kan, ya, tambah juga Frenkie de Jong kalau syukur-syukur ada yang mau gitu kan. Nah itu jadi masih 2 minggu terakhir bursa transfer musim panas ini masih waktu yang panjang dan masih banyak turbulensi baru yang bakal terjadi di Barca. Ya, berarti memang Barcelona ini sistemnya dia invest dulu ya, beli-beli dah nah, pemain dulu. Gitu, pemain yang ada udah dibiarin mau gaji nunggak kayak atau gimana. Gitu kan, seperti yang saya pernah bilang juga kan, bahwa dia ya udah sekarang pembelian beli dulu dah. Dia dapat pinjaman segala macam, entah pokoknya dia ambil dulu. Nah, ketika mereka harus di dekat-dekat deadline, nah mereka harus penuhi semua kebutuhan di La Liga kan, untuk daftar pemain harus jual, daftar pemain jual aset ya, apapun yang mereka lakukan lah. Padahal itu resikonya gede banget ya kalau misalkan nggak berhasil nih dengan tim dia sekarang ini kan bahaya juga gitu untuk Barcelona gitu. Nah kalau kita lihat juga kan di putaran kedua kemarin kan dia beli gede-gedean kan, ada Ferran Torres masuk, terus ada Dani Alves masuk, Aubameyang, dan kalau dilihat ada Matraore juga termasuk. Nah lihat terus sekarang, lihat siapa yang bertahankan, Aubameyang pun dilepas. Ferran Torres di pekan pertama kemarin dengan Rayo Vallecano cuma pelapis gitu kan, kalah cuma bintang Lewandowski gitu kan. Terus Dani Alves sudah cabut ke Puma. Terus ada Matraore balik lagi ke Wolves. Ya, itulah makanya nggak efektif juga sebenarnya pembeliannya. Nah, ini harus banyak yang yang diurus juga Xavi untuk secara taktikal ya dengan pemain-pemain baru ini, karena kita lihat kemarin Rayo Vallecano kenapa nggak 0-0 berjalan nih lah. dengan Nggak skuad berjalan yang mewah ini. Iya, nggak berjalan lah. Saya melihat mereka pemain terlalu percaya diri ya. Jadi lupa bagaimana mengkonversi semua peluang yang mereka miliki gitu kan. Ditambah Lewandowski belum efektif lah di Barca lah, belum ada pemain-pemain yang bisa nyuplai dia gitu kan, mau buka ruang dia kayak di Bayern Munchen kan ada Muller yang buka ruang buat dia. Ada pemberi asisnya dia dari dua sisi sayap. Nah, di Barca dia belum punya tandem yang bisa bantu dia buka ruang itu. Iya. Kemarin kan baru satu match. Baru satu match. Itu masih ada, masih lama lah. Terima kasih ya sahabat Olah Bola nih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Komen juga kalau misalkan kalian pengen request apa nih yang pengen dibahas di next video. Boleh banget, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, see you next video guys. Bye!